Oke, sudah mendengar suara saya? Sudah ini apa siap semua? Ketemu lagi? Ya Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke ya, nah jadi tadi kita udah bisa lihat ya, kalau untuk yang efek-efek yang ada ya. Terus misalkan kita biasanya kalau kita mau menambahkan misalkan logo ya, tinggal kita tambahkan di sini. Kita coba lihat list view dulu ke atas, terus kita list view lagi. Nah, di sini ada gambar ya. Ini kan gambarnya ini. Ya, kita lihat lagi gambar ya. Nah, ini dia. Nah, kita mau tambah logo, tinggal kita misalkan kita cari gambar logo gitu ya. Saya cari gambar logo mungkin di sini. School. Nah, misalkan ini ya. Jadi ini gambar PNG. Kita tarik aja. Tarik ke folder image ya, biar dia di satu gambar yang sama, di satu folder yang sama ya. Nah, kalau gambar kan kita bisa tinggal tarik aja ya ke sini. Ingat, kalau gambar kan dia kan berarti kan di ini ya, visual track ya, atau video track ya, di sini dia. Jadi dia kita lihat sini. Nah, kalau gambar, oke, kalau ini ketika kita sedang mengeditnya terganggu oleh sound, ini apa soundnya ya? Soundnya yang ini kita bisa klik M di sini ya, mute track ya, mute. Jadi kita sementara mute aja dahulu. Nah, sini kita bisa ini mute, kemudian kita kalau gambar ya, misalnya ini kan gambarnya kan, ini terlalu kecil ya. Skalanya kita bisa coba perbesar. Nah, kita taruh di atas ke kanan. Biasanya kalau misalkan kita punya logo perusahaan akan untuk nge-branding di video tersebut ya, kita tinggal taruh aja di posisi misalkan kanan atas. Nah, kalau gambar kan dia kan defaultnya kan ketika kita taruh di sini dia cuma 5 detik ya. Kalau kita lihat sini 4 detik kan. Kita lihat sini kan cuma 4 detik kan kalau gambar ya. Nah, kalau gambar karena dia bukan video, kita bisa tarik sampai akhir klip ya. Karena gambar dia bisa tak terbatas untuk durasinya. Jadi kita bisa tarik aja gambarnya sampai ke bagian akhir video kita di sini. Jadi ketika kita play, dia dari awal sampai akhir akan ada gambarnya. Nah, ini karena audio tracknya tadi kita mute, jadi nggak kedengeran suaranya. Kalau kita lagi fokus untuk secara visual aja, editingnya, jadi kita nggak perlu sound, kita bisa mute dulu supaya nggak terganggu. Nah, ini jadi kita lihat di sini ya, sudah oke. Kita lihat di sini gambarnya sebelah kanan. Nah, terus kemudian kita jangan lupa ya, kita unmute lagi di sini. Terus di sini ada yang single track. Jadi kalau kita punya banyak audio track ya, kita mau cuma yang dimainkan yang ini aja, yang lain nggak dimainkan ya, masuk di sini kita bisa solo track ya. Misalnya di sini ya. Nah, jadi kalau ada audio yang lain dia nggak dimainkan karena kita fokus ke audio yang sedang di solo trackin ini gitu ya. Misalnya kita tambahin klip yang lain ya, kita tambahin klip dari sini. Kita di sini punya klip ya, kita naik ke atas, kita ke audio ya, audio sini kita tarik sini ya. Ini audionya. Nah, kita coba ini sama ini. Ya, nah. Kalau kita play, nah,
audio yang di sini nggak kedengeran karena kita sedang men-solo track-kan yang di sini. Tapi kalau kita nonaktifin lagi solo track-nya, semua audio yang ada di semua track audionya akan kedengeran. Ya, ini jadi fungsinya. Terus di sini ada yang namanya voice over ya. Kalau kita mau ngerekam suara kita sendiri di tag tertentu ya, kita bisa ini rekam ya. Misalnya kita sini kita mau menambahkan sound ya, dan kita tracknya kita tinggal klik aja. Ya, ini adalah suara saya sedang merekam. Oke, terima kasih. Nah, jadi di sini akan ada voice over kita sendiri. Ini mungkin karena mikrofonnya nggak terlalu dekat ya, jadi nggak terlalu kedengaran. Nah, jadi itu untuk yang ininya operasionalnya. Nah, terus yang untuk efek juga ya, biasanya kalau kita ada beberapa ini oke ya. Nah, terus misalnya nih kalau kita ingin membuang audio dari videonya ya, misalnya kita udah nggak butuh ini nih. Nah, kita bisa aja mute aja, tapi kalau kita memang secara permanen nggak akan butuh suaranya sound ini, karena kita akan gantikan dengan yang lain, misalnya daripada dia ngabisin tempat di timeline ya, ini kita bisa ngebuang audionya dari videonya ini. Tapi kita harus nge-unlink terlebih dahulu. Jadi kita klik kanan, terus kita unlink di sini. Unlink. Nah, jadi dia udah terpisah ketika kita klik yang audio, cuma kepilih yang audionya aja. Ketika kita klik yang video, kepilih videonya. Jadi kalau kita klik ini dan kita hapus, yang terhapus hanya videonya aja yang nggak kita butuhin ya. Jadi saya clear bisa ya sini. Jadi kita bisa pindahin tracknya ke atas, yang audio yang di bawah ya, mute-nya kita buang. Nah, jadi kita misalnya cuma mau mendengar dulu yang audio dari si ini talentnya. 70G to record this audio, but I'm outside behind the. Ya, udah dengar ya. Nah, kalau kita mau mendengar sound dari yang klipnya doang dulu, kita klik aja. Nah, di sini dia ada warna merah ya, sound mixer ini. Nah, kalau ada merah, kita harus buat dia jangan sampai merah, karena itu artinya suaranya udah pecah ya. Nah, kita misalkan dari yang 0 desibel kita akan buat yang semua peak-nya itu jadi minus 6 desibel. Ya, kita akan setting pokoknya yang maksimalnya itu cuma sampai minus 6 desibel aja, jangan sampai 0 desibel. Tinggal klik kanan, terus kita audio gain-nya sini, audio gain-nya kita yang maksimum peak-nya itu kita normalisasi ya, jadi min 6 desibel aja. Jadi ini audio gain-nya ya, di bagian audio aja, dan dia beroperasional di audio clip ya. Kita klik tadi ya. Nah, jadi kalau kita ulang lagi, dia jangan sampai ada yang warna merah terus gantung di sini, karena kalau ada yang warna merah gantung berarti dia nggak bagus. Nah, itu ya. Ini saya stop. Nah, jadi itu untuk yang soundnya. Kalau kita dengarkan semuanya, tinggal kita sesuaiin aja sih. Misalkan di sini audionya dia terlalu besar ya. Kalau yang kita klik di sini kan audionya yang si talent ini dia kan di bagian volumenya dia 0,0 desibel ya, sesuai dengan saat dia di shoot ya rekamannya ya. Di sini 0,0 desibel untuk yang video talent soundnya. Untuk yang background musiknya
dia kan masih 0,0 desibel. Best practice-nya dia harus beda sekitar 10 sampai 12 desibel dengan voice over-nya gitu ya. Nah, karena voice over-nya 0, ini ya, levelnya 0 desibel, maka dikurangin 12 desibel, berarti mestinya yang sound background musiknya minus 12 desibel ya di sini. Jadi kita tes aja di sini minus 12 desibel ya. Kita coba play aja. You can actually improve the audio of this video. I'm using this Rode Video Mic Pro as an external little shotgun microphone plugged into my Canon 7D to record this audio, but I'm outside behind me. Jadi masih terdengar dan bisa dipahamin dari voice dari si talent, tapi kita juga bisa mendengar background musiknya ya. Probably about a mile away. There's a freeway that I can hear, and you can probably hear it in the audio too. Just sitting in my backyard, I actually put pergola this weekend. Nah, jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, tinggal ingat mainnya di efek control, karena semua hal terkait dengan item ini dia dianggap sebagai efek ya. Baik efek suara, ada efek volume, efek channel volume, semuanya di channelnya yang mana yang lebih besar, membuat efek surround misalnya nanti dengan animasi ya, kita coba membuat efek surround secara manual dengan animasi keyframe nanti di sini ya, gitu. Kita coba ada perubahan baik efek apapun ya, kita bisa ubah seiring waktu dengan menggunakan animasi keyframe. Nah, terus setelah kita mengetahui efek-efek untuk video dan audio ya, efek yang terakhir itu yang akan kita pelajari adalah efek transisi. Oke, jadi di sini kalau kita tambahin catatan di course note ya, selain efek video yang tadi ya, seperti efek one-time laser, terus mainstream, ultrake, glow misalkan, kalau mau buat glow, terus efek balance RGB ya, dan yang lainnya ya. Ini karena efeknya memang banyak banget. Dan efek audio ya namanya, seperti efek tadi the noise, volume juga sebenarnya dia itu efek juga ya gitu. Kemudian dan lain-lain ya. Ada juga efek transisi ya. Jadi supaya perubahan antar klip atau antar audio itu tidak kasar ya, kita pakai yang namanya efek transisi. Dan juga supaya suara ya dari kecil ke besar ketika di bagian awal video, kemudian dari besar kecil menghilang di bagian akhir video, kita pakai audio transisi. Ya. Jadi kita lihat, coba misalkan nih, sini kita udah punya video ya. Misalnya punya video, terus di bagian awal kan ketika kita mulai ya, kita start, nah, kan langsung seperti ini nih. Jadi kalau kita mau buat transisi di bagian awal ya, sini misalkan nih dari yang nggak kelihatan menjadi kelihatan ya, video si orangnya ini ya, baik video utama dan video green screen ya. Nah, maka kita cari efek video transition, kan tadi kan kita di video efek kita cari, tapi di sini di video transition. Nah, kita di soft ya, cari efek yang sini cross di soft ya. Kita tinggal tarik aja nih efeknya nih, tapi bukan ke sini karena ini kan efek video dan audio ya. Nah, kalau efek transisi ya, ini kan kita ngambil video transisi nih. Ditariknya bukan ke efek kontrol tapi langsung ke timeline. Karena kita di bagian awal nih ya, mau kita taruh efek cross dissolve, artinya videonya pertama kali akan nggak ada, terus semakin lama semakin ada ya, semakin kelihatan.
Nah, jadi kalau kita udah tambahkan nih di playhead ya, di sini kita lihat. Ya, ini ya, kalau kita lihat sini nih ada efek nih kecil nih. Dan kalau kita mau perbesar lagi, terus ini ada efek di sini nih, yang paling ujungnya ini kecil ya. Nah, jadi kita udah kelihatan efeknya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, kalau kita perbesar, nah di sini ada cross dissolve ya, ini efeknya nih. Nah, kita perbesar terlebih dahulu ini ya, biar kelihatan. Kalau nggak, kalau kecil ini agak kelihatan ya, dan dikliknya agak susah gitu, karena dia ada yang untuk panah menggeser klip, dan ada untuk yang video sendiri. Jadi kalau kita mau tahu untuk settingan efek transisinya, kita harus bisa sampai kelihatan ya. Di sini boleh kita klik ya. Nah, di sini ada durasinya, jadi dia seperempat detik ini ya. Jadi dia seperempat detik atau 25 milisekund ya. Kita coba mainkan. Nah, kita mau misalkan 1 detik ya, 1 detik katakanlah sini, kita tinggal tambahin aja. Nah, jadi 1 detik di situ ada efeknya ya. Kita coba ulang lagi. Kalau misalkan 3 detik efeknya. Nah, ketika detik ketiga dia udah terlihat dengan sangat jelas ya si orangnya ini. Kita kembalikan. This is Phil in my backyard, and in this practice lesson, I want you to actually. Nah, itu juga. Kalau misalkan udah ya, ini efeknya nih, ya kita juga bisa nambahin efek tersebut juga ya ke yang lain. Nah, kalau kita efek yang untuk video ya, kita juga bisa juga ditaruh di bagian paling akhir ya. Jadi ketika udah di bagian paling akhir, nanti video kita akan memudar. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau ini kan masih langsung kan, foto hilang kan. Nah, ini kalau memang dibutuhkan transisi juga, selain kita bisa tarik dari efek ya, kita juga bisa klik kanan di sini. Ya, kita klik kanan, terus apply default transisi. Transisi defaultnya itu cross dissolve ya. Jadi kalau kita klik, daripada kita dari sini kita tarik ke sini ya, terus kita mesti buka jendela atau panel efek. Jadi kita tinggal klik kanan aja di bagian ujung atau di bagian antar klip di sini, kita tinggal klik apply default transition. Dia kalau kita lihat, dia juga cross dissolve juga. Dan itu dia juga mengapply transisinya ke audionya juga secara otomatis ya, karena dia masih terlink ya antara video dan audio. Ketika kita apply transition, dia cross dissolve untuk yang videonya, constant powernya untuk yang audionya. Jadi kalau kita coba ini, kita klik cross dissolve-nya, dan kita buat 3 detik juga. Terus constant powernya juga kita buat 3 detik. Jadi kita lihat nih efeknya ini semakin panjang kan. Terus itu efeknya itu. Jadi di sini udah dimulai. Kalau untuk yang efek soundnya transisi audio udah dimulai di sini, transisi video udah dimulai di sini. Showing you how I would improve this audio. Thanks for watching. Nah, jadi lebih menarik kan dibanding kalau kasar ya perpindahannya. Jadi kita juga bisa nih meletakkan efeknya di antara dua video ini ya. Kalau misalkan nih kita mau potong nih, ya kita mau potong klip ini ya, kita bisa pakai Ctrl K dengan kalau kita mau potong ya, Ctrl K ini ya, jadi klipnya potong. Nah, kita bisa nih
masukin efek ke sini ya. Kita di kanan, terus apply default transition ya. Kalau misalkan masih ada potongan klik, dia masih bisa kita kasih efek gitu ya di sini. Jadi kita lihat. To record this audio, but I'm outside behind these. The DP to record this audio, but I'm outside behind. Kalau kita efeknya mau yang lain, misalkan efek transisi videonya itu slide gitu ya. Jadi video transition ada yang slide di sini, kita lihat ya. Band slide, ya, kita tarik aja ini ke sini. Jadi dia akan gantiin efek transisi yang lama, yang sebelumnya udah ada. Dia akan slide nih. Nah, kalau kita mau misalkan flip, efek yang flip, ya, ingat ya, jangan kita ambil yang video efek ya, kita ambil yang video transition ya. Misalkan flip over ini, kita tarik aja ke sini, dia akan flip jadinya. Jadi itu seperti yang flip. Contoh yang lain misalkan 3D. Jadi jangan yang ngambil yang video efek, tapi yang video transition ya. Misalkan flip over ini yang ini output 3D dia cube spin. Oke, nah kalau ini insufficient media transition will contain repeat frame ini karena apa? Karena kalau kita kontrol dulu ya, untuk dapat efek dia harus ada spare durasi video gitu ya, baik di apa klip pertama atau klip yang kedua. Karena di sini kita naruh di akhir video dan ini adalah awal video, maka nggak ada spare durasinya. Jadi kalau kita mau menambahkan efek ya transisi, kita harus misalkan ini kita perkecil terlebih dahulu ya supaya ada spare untuk transisi. Ini kita geser ke sini ya. Nah, baru kita bisa mencoba lagi di sini, baru bisa. Begitu ya. Jadi karena dia betul-betul habis di bagian akhir, kita juga nambahin lagi klip yang kedua pas di bagian akhir. Jadi nggak ada spare ini apa klip yang dipakai untuk efeknya gitu. Jadi kalau kita lihat ini. Dia efeknya itu cube spin ya ke kanan gitu. Nah, itu jadi tinggal di explore aja nanti ya efek-efek yang paling dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan proyek kita. Nanti tinggal coba sambil cari juga di internet ya. Yang penting kita udah tahu nih nambahin efek itu apa, tinggal kita pelajari nama-nama efek yang paling sering dipakai di internet. Tinggal search aja sih di sini. Misalkan biasanya kalau mau hasil yang lebih lengkap pakai bahasa Inggris ya, karena bahasa internasional hasilnya bisa dari negara manapun ya. Terus common efek, misalkan in Premiere, ini tinggal cari aja ya, wave stabilizer, exponential fade. Ini yang video efek nih ya, kita udah pakai tadi. Ini audio efek ya untuk exponential fade ya. Misalnya kita coba cari exponential fade, efeknya di situ ya. Ini untuk suara ya, audio transition. Jadi kalau misalnya kita di sini soundnya aja nih, soundnya kita potong ya, Ctrl K. Jadi kalau kita coba masuk ke exponential sound, jadi kita coba soloin terlebih dahulu ya supaya audio track yang lain di itu mute kan. Nah, jadi ada exponential fade, jadi memudar sebentar gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini efeknya, kita bisa edit di sini ya. Misalnya kita mau pemudarannya 5 menit supaya kita bisa bandingin ya. Nah, jadi ada penurunan sound gitu. Jadi ini efek-efek yang udah kita baca. Oke, nah jadi di sini contoh-contoh efeknya, misalkan video transisi itu
Terus di solve ya. Ini yang default transisi. Terus yang audio misalnya exponential fade. Jadi dia memudah ya gitu ya. Ini juga default transisi juga. Transisi dia bisa pakai volume fade atau yang tadi ya, yang change power. Jadi dia tinggal kita aja sih sesuai dengan yang namanya kita seperti masak ya, masak sesuatu, tapi ini kita masak video ya. Memang harus banyak mencoba-coba efek, terus teknik-teknik tertentu, terutama permainan efek sih sebenarnya yang bisa. Oke, nah karena waktu istirahatnya, ntar kita istirahat dulu, break dulu, nanti jam 1 kita mulai lagi ya. Oke. Oke. Sip. Oke, terima kasih banyak Pak ya. Ntar kita ketemu lagi jam 1. Selamat siang.